Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabar kamu hari ini? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan intinya harus selalu punya motivasi. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu bahagia Bapak. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih, terima kasih. Anakku, kira-kira apa keberatan tidak jika siang ini kita bicara sedikit dari ada yang Bapak ingin bicarakan kepadamu? Kebetulan saya masih di sekolah dan ada juga yang saya mau sampaikan ke Bapak itu Pak. Kebetulan bisa gitu pas cocok ya Pak. Ya udah, oke, baiklah. Kalau begitu, mari ke ruangan saya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Gimana? Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Adik itu akhir-akhir ini gini, saya melihat kamu punya kurang tenang lah di sekolah. Mungkin ada Iya Pak. masalah atau apa, coba sampaikan kepada Bapak atau ke wali kelasmu lah. Sebenarnya iya Pak. Memang saya itu lagi ada masalah sedikit Pak. Terima kasih Bapak sudah menanyakan kepada saya sehingga saya lebih tenang Pak. Memang saya lagi ada masalah sedikit Pak. Jadi, menurut kamu apa masalah yang kamu hadapi? Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya malu Pak menceritakannya Pak. Tetapi kalau itu saya pendam sendiri juga nggak bagus untuk saya, karena saya di sekolah, di rumah itu juga selalu kepikiran itu Pak. Tetapi baiklah Pak, akan saya ceritakan supaya saya lebih nyaman di sekolah Pak, biar hati saya ini tenang Pak. Belajar saya Oke, kalau hati ya. saya tenang. Jadi selama ini saya selalu teringat masalah itu Pak. Entah kepada siapa saya mengadu, kepada siapa saya bercerita, saya bingung Pak. Mau cerita ke teman juga nggak enak gitu Pak. Oke, jangan khawatir. Disinilah Anda bisa bercerita masalahmu tentang itu kepada saya, kemudian juga bisa kepada orang tuamu yang ada di sekolah. Nah, Iya Pak. jadi kita tidak perlu malu lah untuk menceritakan segala permasalahan sepanjang itu. Masalah itu kan tidak hanya untuk dihadapi, tapi untuk dicari solusinya, kan gitu. Iya Pak. Nah, supaya apa? Supaya tidak bisa mengganggu aktivitasmu. Maka itu Iya. silahkan bercerita. Baik Pak, begini, saya itu sebenarnya kalau boleh jujur Pak ya, kalau boleh jujur saya itu kurang nyaman sekali dengan mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris itu? Gini Pak, saya itu merasa diperlakukan tidak adil oleh bu guru bahasa Inggris Pak, karena tidak mengikuti les privat. Teman-teman saya itu ikut Pak, tapi saya tidak ikut. Nah, akhir-akhir ini bu guru selalu menyindir saya
setiap jam pelajaran karena tidak ikut les privat. Dan saya lihat juga guru memberikan nilai tidak adil untuk saya, Pak, karena mungkin tidak ikut les privat. Sedangkan teman-teman saya yang mendapatkan nilai bagus, itu yang membuat saya berpikir apa memang kalau tidak les privat itu nilainya bakalan sedikit. Jadi saya selalu berpikir seperti itu, Pak. Teman-teman saya yang ikut les privat itu nilainya bagus-bagus. Kalau pas kebagian saya itu nilainya jelek banget, Pak. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini kurang nyaman di kelas, Kak, Pak. Bahkan saya malu dengan teman-teman saya, Pak. Oh, begitu toh. Iya, Pak. Kira-kira kalau Bapak boleh tahu sih ya, yang membuatmu tidak mengikuti les privat itu apa ya? Kira-kira loh ya, kalau boleh tahu. Begini, Pak, sebenarnya, Pak. Saya itu kurang pede, Pak. Saya kurang percaya diri ikut les privat itu, Pak. Saya tidak ada kamus bahasa Inggris di rumah, Pak. Sedangkan teman-teman saya semuanya lengkap, Pak. Saya tidak punya kamus bahasa Inggris, Pak. Oh gitu, masalahnya tidak ada kamus bahasa Inggris gitu ya? Iya, Pak. Sudah memberitahukah masalah ini ke ibu guru mata pelajaran bahasa Inggris? Atau ke orang tua? Orang tua juga sudah diberitahu? Pernah berdiskusi sebelumnya terhadap orang tuamu? Untuk ibu guru saya pernah sampai. Untuk ibu saya pernah sampaikan, namun ibu bilang setiap siswa harus ada kamus, Pak. Jadi bu guru bilangnya saya pun juga harus punya kamus, Pak. Sedangkan untuk orang tua belum dikasih tahu, Pak. Oh begitu ya. Iya. Ya sebaiknya gini, kamu memberitahukan dulu ke orang tuamu yang ada di rumah. Mungkin ada solusinya kan gitu. Nah kemudian kira-kira apa ya rencanamu untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira seperti apa supaya bisa ikut les ya bersama-sama temanmu lagi? Terima kasih atas sarannya, Pak. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyampaikan ke orang tua saya, tetapi saya kasihan, Pak. Untuk makan saja saya orang tua saya harus bersusah payah untuk mencarinya, Pak. Tapi terima kasih atas sarannya, Pak. Nanti akan saya sampaikan, saya akan bilang kepada orang tua saya supaya bisa membeli kamus untuk saya, dan saya juga rencana mungkin bisa pinjam kamus di perpustakaan kalau diperbolehkan sambil menunggu orang tua saya beli kamus untuk saya, Pak. Nah itu, ini yang saya suka dari kamu. Nanti tolong disampaikan ke orang tuamu secara baik-baik, kemudian kasih atau kemudian beri orang tuamu pengertian lah, sedetail-detailnya. Iya, Pak. Sepengertian itu supaya tersampaikan pesannya kepada orang tuamu bahwa ikut les privat itu juga perlulah untuk membantu kamu supaya bisa menguasai pelajaran bahasa Inggris. Dan dari curhatan ke orang tuamu tadi, permasalahan ini mungkin dari orang tuamu bisa membelikan kamu kamus supaya bisa belajar les privat lagi kan gitu. Iya, Pak. Nah untuk sementara waktu ya kamu merencanakan pinjam kamus di perpustakaan kan, tadi dulu bagus banget. Jadi perpustakaan kan tetap bisa super inspirasi juga. Nah kalau belum ada kamus, perpustakaan pasti ada, nanti bisa dipinjam di situ. Silakan nanti ke perpustakaan. Iya, Pak. Dulu, tapi jangan lupa ya minta izin ke petugas perpustakaan. Baik, Pak. Baik, Pak. Seperti itu. Kemudian saya dengar tadi, mohon maaf ya, kamu ada masalah dengan nilai bahasa Inggris tadi?
Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, dari teman-temanmu ternyata kamu mendapatkan nilai yang paling kecil lah, tidak seperti teman-teman yang lain. Akhirnya kamu menganggap guru bahasa Inggris itu tidak adil. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Iya, Pak. Saya juga masalah dengan nilai bahasa Inggris saya, Pak. Saya rencana menemui guru mapel bahasa Inggris, Pak, supaya nilai saya bisa ada peningkatan gitu, Pak. Kemarin masih di bawah 60 itu, Pak. Nanti akan saya sowan ke guru bahasa Inggris, Pak, agar nilai saya bisa lebih baik lagi. Oke, ya, ya, ya. Bagus itu ya. Itu langkah yang bagus, langkah yang baik. Jadi intinya adalah komunikasi sebetulnya. Jadi Iya, silakan Anda berkomunikasi secara baik-baik pada guru bahasa Inggris tersebut, dan salah satu contohnya ya untuk mempraktekkan komunikasi yang baik itu kan kita perlu ya mencoba lah. Jangan sampai Anda itu hanya diem saja, atau mungkin karena faktor emosi Anda malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu iya, tunjukkan Pak. bahwa kamu itu memang siswa yang hebat lah. Nggih, Dengan adanya nggih, komunikasi nggih. nanti, saya yakin ibu guru bisa memahamimu ya, Iya, bisa Pak. mengetahui kendala yang kamu hadapi. Oh, ternyata seperti itu. Jadi dia bisa mengambil kebijakan yang lebih bijaksana lagi. Mungkin seperti Iya, itu Pak. ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah memberikan saran, motivasi. Tadi juga sudah jadi tempat saya bercerita, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah meluangkan waktunya untuk diskusi, untuk mendengarkan apa yang menjadi uh, keluh kesah saya, Pak. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang dan ada semangat baru untuk belajar di sekolah, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Kamu tetap semangat ya. Jangan Siapa? kendor belajarnya. Siapa? Anak yang hebat itu harusnya juga bisa mengatasi masalah ini. Nanti kalau sudah ikut les Iya. dan sudah kembali normal, jangan lupa beritahu saya ya. Siapa? Semoga saya bisa ya intinya sedikit banyak mendampingi perkembangan belajarmu lah. Iya. Jadi saya juga Siap. tahu, kemudian kita juga bisa saling berkolaborasi di bidang apapun lah, supaya apa, kepribadianmu juga terbentuk, tujuan pembelajarannya tercapai. Ya intinya tetap semangat, jadilah orang hebat. Dengan Oke, masalah siapa? ini saya yakin Anda semakin dewasa nanti. Begitu. Siapa? Siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih banget. Terima kasih sekali. Hari ini saya mendapatkan pencerahan dari Bapak. Semoga dengan pertemuan kita hari ini saya bisa lebih membangun motivasi diri saya, Pak, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi di Mapel Bahasa Inggris, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak, ya. Ya, terima kasih juga. Silakan ya kalau mau melanjutkan aktivitasnya lagi. Dan terima kasih sudah sharing-sharingnya kepada Bapak. Sukses selalu buat Anda. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, Monggo. ya. Mohon maaf Yes. mengganggu waktunya. Ya, nggak Assalamualaikum. apa-apa. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Apakah mungkin Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak Iko. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya, Pak. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf, Bapak. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa, Pak. Biasa saja, santai saja. Santai saja. Begini, Pak. Saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Ya. Apakah Bapak mungkin bisa membantu saya ya? Dengan senang hati, Pak Eko. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak?
Sebenarnya gini, saya itu hanya ingin mendapatkan suatu solusi, Pak. Mm-mm. Pemecahan dari masalah saya yang Iya, sedang saya hadapi ini. oke. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bapak. Bapak ingat atau tidak ya mungkin ya, beberapa hari yang lalu itu kan Heeh. pengawas melakukan supervisi di Iya, iya, kelas heeh. saya. Iya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas, Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Pak. Mungkin Ya. hal-hal sepele lah. Mm-mm. Tidak serius. Terus, tidak serius yang bagaimana, Pak? Maksudnya, Pak? Waktu itu pengawas itu mengkritik tentang proses belajar saya, proses mengajar saya, maksudnya gitu. Oh, proses mengajarnya yang bagaimana, Pak, ya? Eh, apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, masalahnya seperti apa yang lebih kompleks, Pak? Kalau melihat masukannya, beliau itu seperti terkesan keberatan lah waktu saya mengajar ketika saya tidak menggunakan buku teks Oh, gitu. itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Sejujurnya gini, Pak, jujurnya saya menyampaikan kepada beliau Ya. kalau selama ini memang saya mengajarnya ya menggunakan banyak sumber lah, Hmm. menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, atau mungkin juga bisa menggunakan media belajar yang lain yang mengacu, Ya. intinya yang penting mengacu pada kurikulum lah. Nah, Ya. ketika saya sampaikan seperti itu, kelihatannya beliau tidak berkenan, Oh. malah tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya, Pak, eh, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar, Pak? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwasanya saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, terus Hmm. kemudian kadang mengajak siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan kan gitu ya. Jadi Ya. bervariasi lah. Terus, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks, Pak? Yang menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, sudah tepat lah. Sehingga seperti yang kita ketahui, eh, siswa itu punya motivasi karena itu juga tetap mengacu pada kurikulum itu, Pak. Ya, sebenarnya sudah bagus, Pak, itu, Pak. Kemudian, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Pak? Seperti yang kita ketahui bersama kan, karakter siswa itu berbeda-beda. Kemudian hasilnya pun juga pasti berbeda-beda, Pak. Oh iya ya, betul juga sih, Pak. Ya. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke situ ya? Lupa saya. Jadi selama ini mungkin beberapa siswa memang sih yang ada hasilnya mungkin kurang kan gitu. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Karena mungkin pengawas menyadari bahwa kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, Pak. Gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Jadi saya pikir ya ada benarnya juga sih, Pak. Mm-mm. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Eh,
Ya, terus terang gini, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman lah, Mm-mm. kepikiran terus. Jadi saya menjadi resah, gelisah, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa terbengkalai hanya gara-gara masalah ini. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya gini Pak, yang membuat saya itu nggak nyaman, resah itu Mm-mm. karena Bapak pengawas itu kan pasti akan menyampaikan temuannya di dalam kelas itu kepada pimpinan saya, kepada kepala sekolah. Nah, Iya, saya takutnya itu nanti akan menjadi tambah panjang masalah. Apalagi itu bisa dilihat dari kinerja nanti, saya mungkin menjadi lebih buruk kan gitu. iya, iya betul. Jika saya dapat menyimpulkan, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Betul begitu, Pak ya? Iya ya sih Pak ya. Uh-uh. Ya kira-kira saya akan dipanggil tidak nih? Panggil sama Pak Kepala Sekolah. Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Yakin, Pak? Ya mudah-mudahan ya Pak ya, Iya, mudah-mudahan ya seperti itulah. iya, Pak. Iya. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya pikir saya berminat menemui beliau lah Pak, membicarakan hal ini apa adanya, Iya, dan mungkin beliau akan juga bisa memberikan sebuah solusi lah. iya. Jadi seperti itulah saya pikir. Heeh. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Apa ya? Saya juga akan menemui lah, yang pasti saya juga akan menemui Bapak pengawas lagi, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar tadi, kedepannya juga saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas Iya, bagaimana menjalankan proses belajar itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. iya. Kemudian, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya, Pak? Setelah ini nanti saya akan memakai buku teks lah Pak, Iya, untuk sumber belajar utama, meskipun sumber belajar kan banyak dan saya juga betul, pernah betul. pakai semuanya. Nah, Iya, untuk itu karena siswa sudah merasa nyaman dengan itu kan mungkin bisa mendapat suntikan motivasi lagi. iya, betul. Betul. Kemudian, Pak, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Kalau begitu ya syukurlah lah Pak, Bapak bisa menerima keluh kesah saya. Iya, Pak. Dan intinya ya saya sekarang merasa lega Pak dengan kasus tadi. Kemudian Bapak memberi pencerahan dan saya takutnya sebetulnya mengambil langkah yang salah dalam pengurusan. apalagi ya sudah berurusan dengan top manajemen itu, aku nggak terbiasa dengan mereka Khawatir itu. ya, Pak? Khawatir Iya. takut salah ya, Pak? Gitu. Nggak apa-apa sebetulnya ya, Pak. Nggak apa-apa lah, Pak. Syukurlah, Pak. Bapak sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Ya untuk hal ini
saya pengennya dalam proses belajar mengajar saya itu juga tetap mengacu pada kurikulum sih Pak. Ya. Kemudian menjalankan random aturan-aturan yang ada di situ, termasuk masukan dari pengawas tetap saya pergunakan lah. Tidak seperti kemarin saya berpendapat sendiri tanpa menguatkan pengawasan gitu. Ya. Oke Bapak, dari rencana Bapak tadi, kemudian mungkin kira-kira ini dukungan apa yang diperlukan oleh Bapak untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Nah itu Pak, kalau sudah bicara seperti itu, kadang ini gini, masih dalam pikiran lah. Mungkin saya akan coba lah, gimana? Kemampuan komunikasi saya dengan mereka, beliau-beliau itu ya jujur saya gila Pak untuk berbicara langsung dengan top manajemen itu tidak terbiasa dan tapi selain itu saya akan tetap coba lah berkomunikasi dengan mereka, dengan beliau, kemudian mungkin akan minta masukan dengan teman-teman guru yang serumpun dengan mata pelajaran saya. Jadi intinya kami bisa bersama-sama untuk saling mengingatkan tidak melakukan seperti itu. Oke. Mungkin sebagai motivasi saja Pak, kita itu sama-sama manusia kok. Jabatan itu hanya sementara. Jadi kalau kita mau berbaik hati, mau beradaptasi dengan pimpinan kita, dengan rekan-rekan sejawat kita, ya anggap saja itu mereka itu teman, bukan sebagai pimpinan dalam tanda kutip Pak ya. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak. Ketika kita bekerja dengan nyaman, dengan tenang, maka pekerjaan kita juga akan menjadi ringan Pak, tanpa terbebani. Karena kalau kita sudah terbebani yang namanya ketakutan, kekhawatiran, saya yakin pekerjaan itu akan terbengkalai Pak. Itu Pak. Ya amin, terima kasih supportnya Bapak, terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Mungkin mohon maaf banyak waktu saya terlalu berkeluh kesah pada penjenengan. Tidak apa-apa Pak, biasa saja, santai saja. Ya intinya saya sekarang sedikit lega lah bisa tukar permasalahan dan ada solusi seperti ini. Semoga nanti saya bisa menerapkan apa yang sudah Bapak berikan alternatif solusi dan nanti saya juga bisa menjalankan profesi saya sebagai guru yang benar-benar sesuai dengan apa yang diamanatkan bersama dan bisa memberikan teladan bagi semuanya seperti itu. Saya merasa sedikit lega lah. Terima kasih banget Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya seperti itu. Amin. Sama-sama Bapak. Saya juga merasa senang bisa mendengar curhatan dari Bapak, bisa memberikan sedikit motivasi. Mungkin apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak, begitu Pak. Jadi sama-sama kita belajar Pak. Kita belajar ya. Terima kasih. Maaf Bapak, kebetulan ini saya kan ada janji kepada siswa untuk membahas permasalahan subbab tadi. Dan ini mohon izin Bapak, saya akan menemui anak-anak dan terima kasih sekali lagi sudah memberikan solusi kepada saya. Insya Allah akan saya praktekkan, saya tidak lanjuti, semoga kedepannya baik seperti itu Bapak. Oke, silakan Bapak. Sekali lagi tetap semangat, karena dengan semangat tentu apa yang akan kita lakukan akan terasa ringan Pak. Dan satu lagi Pak, biasakan hati itu nyaman Pak. Apapun kendalanya, apapun pekerjaan kita, kondisikan hati kita, kondisikan suasana kita untuk nyaman dan tenang Pak. Tetap semangat dan sehat selalu Pak ya. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Matur nuwun Pak. Sami-sami Bapak, sama-sama. Terima kasih kembali.
Pak.